Halo, selamat datang di channel Codev Learning. Kali ini kita akan belajar Excel. Nah, kenapa kita perlu belajar Excel? Karena sebagai CNB profesional, kita akan banyak sekali dealing dengan data-data. Dan kenapa Excel? Karena menurut Codev, Excel merupakan salah satu tools yang sangat praktis. Banyak fitur-fiturnya yang sangat mendukung kita untuk bisa mengolah data dengan lebih baik. Nah, jadi di sesi kali ini, kita akan mulai belajar dari yang paling basic. Di modul 1 ini, kita akan belajar tentang bagaimana merapikan data dengan Excel. Karena sebelum kita bisa mengolah data, tentunya data-data kita harus rapi dulu dong, supaya data yang kita olah bisa memberikan hasil yang baik, efisien, dan lebih akurat. Oke, kita mulai saja sesi kita yang pertama untuk Excel modul. Baiklah, kita akan mulai dengan membuka file Excel. Sebelumnya, kita pahami dulu beberapa istilah umum di Excel. Nah, kalau kita lihat yang bagian atas, ada tertulis A, B, C, D, dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai kolom. Dan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ini kita sebut sebagai baris. Lalu di setiap kotak ini, kita sebut sebagai sel. Untuk lebih mudah, kita coba buka contoh data yang kita punya. Jadi kita sudah menyiapkan salah satu contoh data berikut ini. Data ini bisa saja kamu tarik dari sistem ataupun dari admin yang melakukan penginputan data. Coba kita lihat apakah ada yang salah dengan data ini. Kalau dilihat ada cukup banyak informasi di sini. Mulai dari nomor induk pegawai di sini, terus ada ID serikat pekerja, dan juga sampai dengan kepesertaan fitness. Supaya kita bisa melihat semuanya, kita kecilkan dengan mengklik tombol minus di bagian kanan bawah, sehingga akan lebih mudah, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan data. Kalau dilihat, datanya cukup informatif dan dapat dimengerti. Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi jika kita mau data ini bisa diolah lebih efektif di Excel, tentunya data ini masih perlu kita rapikan. Apalagi jika jumlah data nanti akan semakin bertambah besar. Yang pertama, coba kita lihat dari sisi title. Cukup jelas, nomor induk pegawai, ID serikat pekerja, dan seterusnya. Tetapi yang salah dari di sini menurut Codev karena titlenya ditulis di 2 row baris yang berbeda. Ini bisa menjadi masalah bagi Excel, terutama sekali jika nanti kita akan melakukan filter. Contoh, filternya kita pindahkan, filter, maka kalau kita coba filter, maka kata-kata pegawai juga masuk di dalam rekod data kita ini. Untuk itu kita akan ganti title di sini menjadi 1 baris saja. Jadi kita pindahkan kata-kata pegawai ini, Ctrl X, kita cut, lalu kita pindahkan ke atas, sehingga menjadi seperti ini. Jika kolomnya kurang besar, bisa kita panjangin, sehingga terlihat semuanya, tetapi ini agak kurang bagus ya secara tampilan. Jadi ada baiknya kita menggunakan fungsi wrap text. Berikut, klik wrap text, lebih bagus. Lakukan yang sama untuk kolom di sebelahnya, cut, lalu kita masukkan. Oke, karena baris ini sudah tidak diperlukan lagi, sebaiknya kita delete saja. Selanjutnya, kita coba lihat lagi dari data yang sudah kita rapikan judulnya. Kalau kita lihat di sini ada row yang kosong. Selain itu, kita lihat dulu kolomnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya tidak ada. Berarti ada 1 kolom yang di-hide. Kita unhide. Coba kita lihat. Kita pilih unhide. Oh, sama sekali tidak ada data. Data yang lebih efisien, sebaiknya tidak ada kolom atau baris yang kosong. Namun sebelumnya kita harus pertanyakan dulu, apakah baris kosong atau kolom kosong ini kita butuhkan atau tidak? Jika tidak, maka kita bisa delete. Untuk Codev, untuk ini kita tidak memerlukan data.
kolom baris kosong ini, karena jika kita perlu masukkan data nanti kita tinggal insert, jadi kita delete. Juga Codef tidak perlu untuk kolom J ini, kita delete sehingga data kita lebih rapi. Sepertinya masih ada yang aneh, yaitu kolom D dan kolom. Pertama kita lihat dulu kolom D ya. Kalau kita lihat di kolom D ini cara penulisan tanggalnya tidak standar. Kita mau rapikan penulisannya, penulisan tanggalnya bisa sama. Kita klik kanan, lalu kita pilih format cell, lalu pilih date, kita pilih format yang kita mau. Misal formatnya kurang lebih seperti ini. I'll klik OK, and then jadi lebih rapi dan konsisten. Selanjutnya kita lihat di kolom I ada keanehan lagi. Kalau kita lihat di sini ada di beberapa data ada segitiga hijau di sebelah kiri atas. Coba kita lihat apa ini tulisan. The number in the cell is formatted as text. Jadi ini diformatnya sebagai teks dan ini diformatnya sebagai number. Nah, tapi kadang-kadang di Excel penanda segitiga hijau ini bisa tidak muncul karena ada setting yang diantik. Nah, kita coba lihat ya, setting itu seperti apa ya. Jadi kalau kita mau tahu itu, kita lihat di file, lalu kita pilih option. Setelah option, kita pilih formula. Nah, jika ada segitiga hijau tadi, ini ditik, tetapi kalau tidak memunculkan segitiga hijau, makanya diantik. Nah, jadi nggak muncul, jadi nggak kelihatan. Codef sarankan sebaiknya itu ditik, ya, sehingga nanti ketika kita melihat data, kita tahu ada something wrong dengan data kita. Codef akan aktifkan lagi. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah ini menjadi number? Caranya gampang banget, kita tinggal lock. Kita coba lock semuanya, lalu kita lihat ada tanda seru, lalu kita klik di tanda panah bawah ini, lalu kita pilih convert to number. Nah, jadi lebih bagus ya. Sekarang kita klik untuk mengganti formatnya supaya sama dengan format cell, lalu kita pilih number. Lalu di sini ada decimal place-nya berapa dan apakah kita menggunakan use separator atau tidak. Codef akan menggunakan separator sehingga tampilannya menjadi lebih rapi seperti ini. Yang aneh lagi kalau kita lihat di sini adalah di ID KTP. Kalau kita lihat detail data satu persatu, di sini ada beberapa data yang menggunakan huruf X, ini juga ada X. Nah, ini kita perlu konfirmasi apakah ID KTP itu memang ada X atau ini hanya typo. Nah, jika ini typo, cara untuk menghilangkannya yang cepat sangat gampang sekali, yaitu kita blok semuanya, lalu kita pilih fungsi replace. Dari sini find and select, lalu kita lihat di sini ada replace, and then kita press, lalu kita tulis kita mencari apa. Di sini kita adalah mencari huruf X, dan kita mau replace dengan apa. Untuk kasus ini kita tidak mau replace dengan apa-apa. Jadi kita kosongkan saja, lalu kita pencet replace all. Klik, sehingga dia akan berubah semuanya. Dan di sini ada keterangannya, ada 6 yang di replace. Klik OK, lalu close. Selanjutnya menurut Codef ada lagi satu kolom, yaitu kolom L, yang menurut Codef ini datanya tidak bisa kita olah kalau tidak kita perbaiki. Karena di sini kalau kita lihat, kita bisa interpretasikan bahwa kepesertaan Fines ini adalah dimulai dari tanggal berapa dan sampai berapa. Untuk itu, data ini perlu kita pisah. Caranya sangat gampang. Kita select semua datanya, lalu kita pindah ke tabnya data di sini, lalu kita pilih text to column. Text to column, pilih delimit, lalu kita pilih next, lalu kita pilih header. Nah, karena di sini kan tidak ada sama sekali ya. Ini pemisahnya bukan semikolon, bukan koma, dan bukan space. Lalu kita ketik ini, maka dia akan terpisah. Lalu kita pilih next. Lalu kita pilih formatnya date. Lalu kita pilih day, month, year, finish. Tada! Tapi ada keanehan di sini karena ini masih di-assume sebagai number.
Kita lihat ya, 43,802 untuk kita perlu ubah formatnya menjadi format tanggal. Yang cara klik kanan saja, lalu pilih format cell, lalu kita pilih date, lalu misal kita formatnya mau seperti ini, 14.03.2012. Dan taruh rapikan. Lalu yang di sini juga kita rapikan, format cell, date, kita pilih format yang sama, dan tapi di sini ada present. Kalau kata present berarti kita nggak bisa mengolah datanya untuk analisa. Jadi kita perlu ubah menjadi tanggal. Tapi tanggal present itu tanggal berapa? Tanggal sekarang. Itu kita ganti dengan menggunakan rumus now. Maka muncul tanggal hari. Kita copy, lalu selesai. Sudah rapi. Oke, sekarang semua sudah rapi. Kita juga mau rapikan data untuk kolom G dengan cara yang sama dengan kolom M. Karena jika data semakin besar, kemungkinan kita ingin melakukan filter data terhadap kode pos. Kita tidak memerlukan kota lagi misalnya. Nah, untuk melakukan ini sebaiknya kita sediakan satu kolom, kita insert satu kolom baru untuk memisahkan antara kota dengan kode pos. Lalu kita pilih kolom yang akan kita pisah seperti step yang tadi. Kali ini data yang digunakan misahnya menggunakan koma. Next. Finish. There already data here. You want to replace this? Press OK. Terpisah antara kota dan kode pos. Dan gampang sekali bukan? Sekarang bagaimana kalau data yang ada dalam kolom I, kita mau merubah formatnya itu menjadi number. Tapi secara tampilan, kita tetap mau ada memunculkan dash. Nah, kalau kita lihat di sini, ini si admin memasukkan datanya dengan mengetik secara manual 1942 lalu dash 00 dash 9271. Tetapi kita nggak mau. Kita mau ini menjadi number, tapi secara tampilan tetap ada dash. Bagaimana caranya? Coba kita tambah satu kolom, lalu kita ketik secara manual angkanya 1942009271. Press enter. Nah, untuk mengisi data secara otomatis ada salah satu fungsi Excel yang sangat gampang. Itu kita bisa pilih di data, lalu kita pilih flash fill. Maka dia akan terisi secara otomatis. Ya? Jadi kalau misalnya data kita ada ribuan sampai ke bawah, kita cukup isi di kolom paling atas, lalu kita klik flash fill, maka ini akan terisi secara otomatis. Nah, sekarang bagaimana kita merubah format data J ini sehingga tampilannya sebagai ada dash, tetapi dia mau sebagai number. Nah, kita bisa blok semua datanya, lalu kita pilih format cell, lalu kita pilih custom, lalu kita bisa ketik kita mau formatnya seperti apa. Kita mau misalnya seperti di sini 4 digit pertama dulu, pagar, setelah itu dash, setelah itu pagar 2 digit, setelah itu dash, setelah itu pagar. Nah, ini kelihatan contohnya ya, 1942009271, lalu klik OK. Tada! Datanya sudah sama. Tapi kalau kita lihat di data di sini, ini sama sekali tidak ada dash. Tetapi secara tampilan dia ada dash. Tetapi kalau data yang ada di kolom I, dia ada dash. Sehingga ini adalah teks dan ini adalah number. Apa bedanya? Kita kasih contoh ya. Kalau misalnya dia teks, ketika kita melakukan perkalian atau fungsi matematis, dia tidak akan memberikan hasil. Maka muncul value. Tetapi kalau dia adalah angka, jika kita menunjukkan perkalian, fungsi matematis, maka akan ada angka yang muncul. Itulah perbedaan. Gampang bukan? Yang terakhir, biasanya dalam satu perusahaan, nomor induk kepegawaian itu memiliki satu standar, yaitu dalam bentuk jumlah digitnya ada berapa. Misal kita ingin membentuk satu standar bahwa semua nomor induk kepegawaian itu dalam 4 digit, dan sisa digitnya itu kita mau isi dengan 0. Oke, kita insert kolom. Cara yang bisa kita pakai adalah menggunakan fungsi text. Text, lalu pilih value yang mau kita rubah, yaitu di kolom A row 2, A2,
Lalu bagaimana formatnya? Formatnya kita mau menambahkan 0 sebanyak sehingga nanti total jumlah digit induk kepegawaiannya adalah 8. Lalu kita kasih tanda kutip, lalu kita tulis 0 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita press enter, lalu kita double klik untuk mengcopy ke bawah. Tada! Sangat gampang bukan? Oke, sekarang kita tinggal memindahkan data dari kolom B ke kolom A. Sangat gampang, kita pilih datanya, lalu kita klik kanan, terus jangan dilepas, lalu kita drag, terus pindahkan ke A, lalu kita lepas, lalu kita pilih copy here as value on. Klik, dan karena datanya bola, dan ini sekarang kita bisa update. Kalau kita lihat sekarang, data kita sudah rapi dan sudah siap untuk diolah. Demikian untuk sesi hari ini, kita akan pelajari fungsi Excel lainnya di sesi berikutnya. Sampai jumpa!